Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Salam SMK, salam satu hati. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, karena sekarang masih masa pandemi COVID-19, maka kita tetap melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 sudah kita tahu semua, di antaranya cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Supaya kita lebih bersemangat semua, seperti biasa kita adakan yel-yel dulu. SMK hebat, SMK bisa, TBSN, yes. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas salah satu sistem pembina tenaga pada sepeda motor, yaitu transmisi otomatis. Transmisi otomatis biasa juga disebut kinematic atau CVT. Adalah singkatan dari Continuously Variable Transmission. Continuously Variable Transmission. Setelah kalian mengetahui apa itu CVT, tentu sudah ada di benak kalian seperti apa itu CVT. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. CVT adalah singkatan dari Continuously Variable Transmission. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas cara kerja daripada transmisi otomatis. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menjelaskan cara kerja transmisi otomatis pada sepeda motor. Transmisi otomatis dalam hal ini adalah transmisi kendaraan yang pengoperasionalnya dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Jadi ada gaya sentrifugal yang kita gunakan di sini. Transmisi yang digunakan biasa disebut VBL atau CVT, di mana sistem transmisi daya dari mesin menuju ban belakang dengan menggunakan sabuk yang menghubungkan antara drive pulley bagian depan dengan drive pulley bagian belakang dengan menggunakan prinsip gaya gesek. Jadi perbedaannya antara transmisi manual kemarin, yaitu menggunakan perbandingan gearnya, kecepatannya menggunakan roda gigi. Kalau transmisi otomatis menggunakan pulley dan sabuk dengan bantuan gaya sentrifugal, ditambah lagi gaya gesek untuk menggerakkan klak outer yang berhubungan dengan roda belakang bagian belakang. Transmisi otomatis sebenarnya adalah pengembangan
dari transmisi manual, yang tentunya transmisi otomatis mempunyai kelebihan-kelebihan yang lain. Saya katakan tadi, kita akan membahas cara kerja, bagaimana putaran engine bisa diteruskan ke putaran roda, bisa kita atur perbandingan putarannya tanpa menggunakan gear seperti di transmisi manual. Caranya adalah putaran diteruskan ke roda belakang setelah mendapat putaran dari engine sekitar 2700 rpm sampai 3000 rpm. Disitulah baru berfungsi yang namanya gaya sentrifugal. Kenapa? Karena gaya sentrifugal kita sudah tahu, sudah bahas bahwa gaya sentrifugal itu adalah gaya yang arahnya selalu keluar. Nah, sudah dimanfaatkan di puli. Setelah putaran dari engine dinaikkan putarannya, maka ada pulinya yang terdorong keluar. Yang tadinya pulinya dipasangkan bevelnya agak rapat di porosnya. Nah, tidak renggan pulinya antara bagian dalam dengan bagian luar, sehingga dia rapat. Artinya diameter untuk puli depannya kecil, kemudian disambungkan ke belakang diameter agak besar puli belakang. Kemudian pada saat dipasang, bevelnya itu tidak kencang, artinya belum bisa memutar puli belakang. Kapan dia bisa putar? Setelah tadi saya katakan menerima putaran sekitar 2700 sampai 3000 rpm. Pada saat itu gaya sentrifugal akan keluar sehingga bevelnya masuk, kemudian yang di belakang diputar, kemudian di belakang lagi dia menerima lagi putaran dan meneruskan gaya sentrifugal tadi. Gaya sentrifugal yang terjadi di belakang terjadi sebaliknya untuk arah keluarnya tadi di depan puli, kemudian di belakang dia merapat pulinya. Jadi yang tadinya diameter drive puli bagian depan agak kecil, setelah mendapat gaya sentrifugal maka diameter drive puli bagian depan, bagian pulinya akan merapat sehingga bevelnya membesar. Kenapa? Karena diameternya membesar bagian depan, yaitu bagian drive pulinya. Kemudian diteruskan ke driven puli bagian belakang yang tadinya besar diameternya, karena pengaruh gaya sentrifugal bagian luarnya agak keluar sehingga diameternya agak kecil. Kemudian bevelnya agak masuk rapat di porosnya sehingga diameter driven puli bagian belakang mengecil, menyebabkan putaran dari drive puli bagian depan yang diameternya besar memutar driven puli bagian belakang yang diameternya kecil, menyebabkan putaran lebih cepat. Itulah yang saya katakan tadi, prinsipnya antara transmisi manual dengan transmisi otomatis sebenarnya sama, cuma komponen yang digunakan berbeda, tapi lebih simpel untuk transmisi otomatis. Bagaimana sahabat satu hati? Semoga materi yang kita bahas bersama dapat bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Salam SMK, salam satu hati. Sucikan hati, ikhlas dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.